Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala ila ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuwa al hadis. Yang saya hormati para guru kita yang sedang melaksanakan ibadah ke tanah suci, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan dijadikan umroh yang mabrurah, dan semoga kita semua selaku jamaah bisa menyusul untuk beribadah atau manasik di tanah suci. Amin. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus jamaah pengajian Mushola Ihsan, bapak-bapak, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi mengenai kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hal yajuzu atakallumu fi zatihi ta'ala bil aqli. Ada suatu pertanyaan, apakah boleh berbicara tentang zatnya Allah Ta'ala dengan menggunakan akal? Berbicara tentang zat Allah dengan akal, apakah boleh? La yajuzu, jawabannya tidak boleh. La yajuzu atakallumu bi zatihi ta'ala bil aqli. Gak boleh atau tidak boleh kita berbicara tentang zat Allah dengan menggunakan akal kita. Alasannya li'annal aqla qasirun ala idraki zatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Alasannya karena akal kita ini qasirun, terbatas, an idraki zatil khaliq, untuk menemukan zatnya Allah Sang Maha Pencipta. Faqullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi zalik. Kalau akal kita akan mentok pada suatu bayangan mengenai tentang zat Allah, sehingga segala sesuatu yang terlintas di dalam benak kita, apakah Allah seperti ini, seperti itu, seperti ini, maka Allahu bihi lafi dzalik, Allah tidak seperti itu. Jadi sesuatu yang terlintas tentang zat Allah tidak bisa digambarkan. Allah tidak bisa digambarkan. Jadi tidak boleh kita bertafakur berbicara tentang zat-zatnya Allah. Yang boleh adalah membahas tentang sifat Allah. Kemudian kalau tidak boleh, idza kanal aqlu la yudriku zatahu ta'ala fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala. Kalau seandainya akal kita ini tidak bisa menemukan zat Allah, maka bagaimana bisa sampai
ila ma'rifatihi ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala. Kita diperintahkan mengenal Allah, tapi akal kita terbatas, tidak akan sampai untuk memikirkan zat Allah. Ma'anna ma'rifata wajibatun ala kulli ahadin, sedangkan ma'rifat itu wajib hukumnya. Kita ini sebagai orang mukallaf wajib untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengenal Allah, namun akal kita terbatas untuk mengetahui zat-zatnya Allah. Jawabannya, inna ma'rifatahu ta'ala tahsulu bimarifati sifatihi, sesungguhnya untuk mengetahui atau untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu bisa didapatkan dengan cara mengenal sifat-sifatnya Allah. Kita nggak bisa sampai, akal kita nggak bisa memikirkan tentang zat Allah, namun bisa memikirkan sifat-sifatnya Allah. Di antaranya sifat Allah wujud, qidam, baqa. Allah ada, Allah dahulu, Allah kekal, Allah berbeda dengan makhluk. Wal qiyam bi nafsi, Allah berdiri sendiri. Wal wahdaniyat, Allah tunggal. Wal hayat, Allah hidup. Sampai wal kalam, Allah berbicara. Nah, itu sifatnya Allah. Akal kita sampai pada sifat-sifatnya Allah. Masih bisa kita pikirkan mengenai sifat-sifat Allah, namun mengenai zat Allah tidak akan sampai. Nah, ma'rifat ini hukumnya wajib. Sehingga kalau orang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya adalah, ciri-cirinya adalah tatmainnul qulub, hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, wajib. Jadi seseorang apabila ingin ma'rifat kepada Allah, ingin mengenal Allah, ingin cinta kepada Allah, maka harus mengetahui dulu sifat-sifatnya Allah. Sehingga kalau ada orang dalam prinsip mengenal Allah, ada tangganya kan. Pertama, untuk mengenal Allah adalah syariat. Syariatnya dahulu, ngaji seperti ini, namanya syariat. Apa saja yang digaji? Ilmu-ilmu dasar agama, fikihnya dikaji, tauhidnya dikaji, tasawufnya dikaji, dan ilmu-ilmu dasar agama lainnya itu dikaji. Setelah paham dasar dari ilmu syariat, ada yang namanya thariqah, suatu jalan untuk menuju Allah. Nah, tingkat yang kedua, setelah berthariqah, setelah mempunyai jalan untuk menuju kepada Allah, baru ada yang namanya makrifah atau ma'rifat. Hakikat, setelah hakikat akan ada yang namanya ma'rifat. Kita nggak bisa ingin ma'rifat kepada Allah, memegang suatu thariqah atau perjalanan tanpa mendalami terlebih dahulu syariat. Sehingga seseorang dianggap bohong kalau cinta kepada Allah, mengenal kepada Allah, tapi tidak mempelajari sifat-sifatnya, bohong. Ibaratnya kita suka sama seseorang, kita cinta sama seseorang, kita mengenal seseorang, tapi kita nggak tahu siapa dia. Misalkan sebutkan saja, misalkan nama seorang perempuan. Kita suka pada seorang perempuan, cinta dan mengenal, mengakuinya. Siapa namanya? Misalkan Hindu. Kamu tahu Hindu yang mana? Nggak tahu. Nomor handphonenya? Nggak tahu. Orangnya seperti apa? Nggak tahu.
Rambutnya nggak tahu, kulitnya seperti apa nggak tahu, aslinya dari mana nggak tahu, akhlaknya seperti apa hidun nggak tahu juga. Tapi saya suka cinta sama hidun. Kira-kira orang seperti itu waras enggak? Nggak waras mencintai seseorang yang dia sendiri nggak tahu sifat-sifatnya. Maka dianggap bohong cintanya. Sama orang mengaku cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, tapi dia nggak mengenal sifat-sifatnya Allah. Dia nggak tahu tentang sifat wujudnya Allah seperti apa. Dia nggak tahu sifat kidamnya Allah seperti apa. Dia nggak tahu sifat bakonya Allah seperti apa. Dan dia nggak tahu sifat mukhalaf lil hawadisnya Allah seperti apa. Bohong. Dianggap bohong cintanya. Sehingga harus seperti tangga, syariatnya dulu diperdalami, baru hakikat. Setelah hakikat baru ma'rifat. Ya, kalau dasarnya udah bisa nih, wudunya udah rapi, sholatnya udah rapi, ilmu tauhidnya juga paham, silahkan melanjutkan untuk berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis, meskipun ikhtilaf, anggaplah kita hadis. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal zati dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kan seperti itu. Nah, tujuannya ilmu tauhid kan seperti itu. Kita mengkaji tentang sifat-sifatnya Allah agar hati kita ini mengenal. Ketika beribadah ini kita nggak salah tanggap. Jangan sampai kita beribadah sholat kepada Allah tapi punya anggapan Allah di atas arah sedang duduk. Ya. Sedangkan Allah dalam kajian ilmu tauhid tidak butuh tempat. Qiyamu binafsi. Allah berdiri sendiri. Maknanya tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada yang lain. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, tujuannya ingin mengenal Allah, tujuannya ingin sampai pada Allah, tapi sifat-sifat Allahnya ada yang salah paham. Kita bayangkan, oh Allah punya bentuk di atas tempatnya, ini udah menyalahi aturan syariatnya. Nah, man arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal akan jati dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal di sini yang namanya mengenal bukan hanya secara fisik saja. Di dalam diri kita ya ada pertama yang namanya jasad. Ini jasad, ini jasad. Kalau ibadah kepada Allah hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, ya bisa saja siapapun bisa. Tapi ada yang namanya araf di sini, ma'rifat di sini, mengenal jati dirinya ini adalah dengan ruh, ya, dengan batinnya. Ketika sholat yang menyembah kepada Allah ini secara hakikat kan ruhnya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya di atas sejadah, ruh dan pikirannya ada di mana-mana, itu nggak sampai, nggak nyampe. Kita di musola, pikiran kita ada di pasar. Kita ada di musola di atas sejadah, bahkan jadi imam. Pikiran kita ada di dapur pengen makan. Ya, nggak nyampe itu. Sedangkan hakikatnya sholat di situ adalah ruh kita. Sehingga kalau seseorang sholat nggak enak, perasaannya nggak enak itu, pengen cepat-cepat selesai. Ngaji, baca Quran, gak lama ngantuk, gak nikmat. Setelah sholat zikir astagfirullahaladzim bareng-bareng, gak enak, bawaannya pengen cepat selesai keluar dari musola. Boro-boro zikir, baca sholawat harusnya enak ke hati, bawaannya adem ke hati, tapi malah gak enak, baca sholawat kok gak enak malah. Berarti ada masalah dengan ruhnya. Ada masalah dengan batin kita. Sehingga dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu seseorang yang ingin salih
ingin diusul kepada Allah, pertama yang dibahas adalah bab taubat. Bab taubat dulu. Bab taubati, bab taubat adalah bab pertama yang dibahas dalam kitab apapun. Di dalam kitab tasawuf, orang yang ingin menuju kepada Allah, yang pertama syaratnya itu harus taubat. Namun taubatnya adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Dosa kita ini anggaplah dosa yang berkarat, dosa yang sudah berkarat. Kalau ibaratnya piring udah kotor, udah lama bertahun-tahun, nggak bisa hanya diguyur dengan air pakai keran, nggak bisa. Pakai tangan digini nggak bisa, nggak dapat tuh kotorannya. Harus disikat pakai sabun. Pakai sabun, kemudian pakai sikat khusus. Kenapa? Biar bersih kotorannya yang ada di piring. Nah, taubatan nasuha ini ibaratnya adalah menggosok kotoran-kotoran di piring, menggosok dosa-dosa yang sudah lama melekat di dalam diri kita. Kalau hanya tobat sambal saja, mungkin orang yang dosanya sedikit, yang nggak ada dosa, yang dosanya kecil, bisa saja mungkin. Karena dosa kecil itu bisa diampuni dengan amalan-amalan yang lain, tapi dosa besar nggak bisa. Dosa besar bisa diampuni oleh Allah ketika kita mau tobat. Nah, masalah ini ketika kita ingin sampai kepada Allah, ingin nikmat ibadah, tapi kita tinggal nggak tobat, nggak akan nikmat. Makanya bab pertama adalah tobat. Ingin mengenal Allah, tobatlah lebih dahulu. Ruh kita yang beribadah nih, ruh. Allahu Akbar, udah tuh ruhnya yang bermain. Ya. Harus berusaha nih. Ketika kita mengkaji, kadang-kadang enaknya gini kalau ngaji tauhid, membahas tentang sifat-sifatnya Allah ketika sholat itu enak gitu. Udah paham tentang zat-zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Gak salah paham tentang pandangan Allah. Banyak yang salah paham tentang sifat-sifatnya Allah, banyak. Ada yang memandang kalamnya Allah sama dengan kita, ada suaranya, itu kan salah, menyalahi aturan. Kalamnya Allah itu Al-Quran yang kita baca ini dianggap kalam Allah yang bentuknya tulisan, bukan. Ini udah salah paham. Dalam kajian ilmu tauhid misalkan kalamnya Allah itu tidak ada suaranya, tidak bisa ditulis, nggak bisa dibaca, nggak ada suaranya. Nah, sedangkan Al-Quran ada tulisannya, kita baca keluar suara kita. Nggak ada awalnya kalamnya Allah, nggak ada akhirnya. Sedangkan Al-Quran ada awalnya apa? Surat Al-Baqarah misalkan, surat Al-Fatihah, dari Al-Fatihah ujungnya adalah Anas, minal jinnati wan nas. Selesai kalam Allah. Kalau kita lihat Al-Quran yang sudah tertulis. Sedangkan kalamnya Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Allah berbicara dari dulu, nggak kapan, nggak ada waktunya. Sampai kapan, nggak akan ada akhirnya. Kalau Al-Quran sekarang yang ada ibaratnya motor yang lewat di depan kita. Kelihatannya dari situ cuma ke situ. Dari ujung gang sana sampai ke ujung gang belah sana. Motor kelihatannya dari situ ke situ doang. Padahal itu motor nggak tahu awalnya dari mana, dan dia kesana lewat nggak tahu sampai mana. Nah, kalamnya Allah yang bentuknya Al-Quran adalah hanya yang terlihat seperti kita melihat motor tadi. Sedangkan kalamnya Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Sampai sekarang pun masih berkalam Allah, masih berbicara. Pada siapa? Pada siapapun yang Allah kehendaki. Contohnya Allah berbicara pada Rasulnya, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah punya irodah, saya ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima.
Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar, benar-benar berbicara Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah, yang mana kalamnya Allah itu kalam yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai siapapun dengan kalamnya Allah, nggak ada yang menyerupai. Yang mana kalamnya Allah ini nggak bisa ditulis, nggak bisa didengar, nggak ada suaranya, nggak bisa dibaca, nggak ada awal, nggak ada akhir. Nabi Musa mendengar. Nabi Musa mendengar, sehingga yang tahu hakikat kalam adalah hanya Nabi Musa. Ketika dia sudah turun dari gunung Turi Sina setelah mendengar kalamnya Allah, Nabi Musa nggak bisa mendengar suara makhluk, nggak kuat. Nabi Musa mendengar suara makhluk yang ada, mendengar suara manusia itu seperti suara binatang yang ramai, binatang apa aja. Saking jeleknya suara makhluk. Kenapa saking jeleknya suara makhluk? Karena setelah mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'un, gak ada yang serupa dengan kalamnya Allah, nikmat. Setelah nikmat mendengar kalamnya Allah, Nabi Musa gak kuat mendengar suara makhluk, sehingga suara makhluk terdengar seperti suara recetnya binatang apa aja campur, gak kuat. Dan karena sudah berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah langsung, paman ro'ahu, barang siapa yang melihat Nabi Musa seketika, akma, makanya buta. Banyak yang buta waktu itu. Ketika Nabi Musa turun dari gunung Turi Sina, yang melihat wajah Nabi Musa karena masih terpancar cahayanya Allah, buta matanya, nggak kuat. Nah ini sifat-sifatnya Allah kalam saja. Ketika kita beribadah, kita nggak akan marifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak akan sampai. Nah, marifat ini wajib. Ya, wajib. Pada masa Nabi Isa, karena marifat ini wajib, pada masa Nabi Isa ada seorang petani yang ingin marifat kepada Allah. Wahai Isa, untuk mengenal Allah kan wajib. Sedangkan saya memikirkan zat Allah nggak sampai. Engkau adalah seorang Rasul, wahai Isa. Tolong doakan saya agar saya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa, kamu mau makrifat sebesar apa kepada Allah? Jangan besar-besar, terserah Nabi Musa. Saya mau dikasih seberapa pun makrifat kepada Allah, silakan. Nabi Musa minta kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, tolong seorang petani ini jadikanlah makrifat kepada Engkau. Wahai Musa, aku berikan makrifat kepada petani tersebut sebesar semut merah di dalam kalbunya, di dalam ruhnya, diberikan sebesar semut merah rasa makrifat kepada Allah. Dimasukkanlah makrifat kepada Allah kepada petani tersebut. Nabi Musa pergi. Setelah pergi 2 tahun kemudian, Nabi Musa menemui kembali petani tersebut. Setelah ditemui di tempat yang sama, seorang petani tersebut sudah nggak ada. Ditanya kemana seorang petani tersebut? Kata kabar tetangganya, oh seorang petani tersebut udah nggak mau ngurusin kebunnya, udah nggak mau ngurusin kebun-kebunnya, usaha-usahanya nggak mau. Kenapa? Dia sudah uzlah ke atas gunung sana. Di atas gunung ada satu gua. Silakan apabila kau ingin menemuinya, beliau ada di sana. Ditemuilah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditemui, luar biasa, seorang laki-laki petani tersebut sedang duduk bersila, konsentrasi penuh, lisannya terus mengucapkan enggak berhenti, Allah, Allah, Allah. Dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai hamba Allah, wahai petani, saya adalah Isa alaihissalam. Enggak disaut. Terus Allah, nggak terdengar suara Nabi Isa alaihissalam. Wahai petani, bangun, saya Isa, tolong berhenti dulu. Nggak berhenti. Nabi Isa nggak terdengar, hanya Allah. Beliau mengadu kepada, ya Allah, kenapa laki-laki menjadi seperti ini? Wahai Isa,
Kau dulu minta supaya laki-laki tersebut, petani tersebut ma'rifat kepadaku, aku berikan sebesar semut merah ma'rifat ke dalam kalbunya, dia menjadi seperti itu. Tuh, sebesar semut merah. Apalagi diberikan ma'rifat yang luar biasa besarnya. Kita mungkin lupa sama segalanya, sehingga dalam istilah tauhid ada yang namanya makom fana, ya. Makom fana itu yang sudah ma'rifatnya luar biasa. Makom fana. Ketika ditanya siapa kau, ketika nyebut Allah, kita jangan memurtakan dia gitu. Karena udah lupa akan dirinya. Ma'rifatnya terlalu besar. Suara makhluk pun nggak terdengar. Kalau udah ma'rifat, udah enak. Udah nggak mau makan, nggak mau minum. Apakah mati? Tidak. Makanannya itu, ruhnya yang diberikan makan dengan zikir, hidup. Hidup. Luar biasa. Sehingga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, di dunia jannatun, di dunia ini ada surga. Kata sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah, surga apa? Malam yadhulha lam yadhulil jannata fil akhirah. Apabila seseorang nggak bisa masuk ke dalam surganya di dunia tersebut, maka orang tersebut tidak akan masuk surganya di akhirat nanti. Kata sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah, surganya apa sih di dunia ini? Apakah makan? Bukan, kata Ibnu Taimiyah. Apakah minum? Bukan surga itu. Apakah kawin? Bukan surga. Loh, apalagi kenikmatan surga dunia itu yang kita ketahui. Kawin, makan, minum, tidur. Apakah ada yang lebih nikmat dari itu, wahai Ibnu Taimiyah? Ada. Apa itu? Ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah. Mengenal hati kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, yang namanya kawin, yang namanya makan, minum, tidur, hilang semua di dalam keinginan kita itu. Hilang. Kenapa? Saking nikmatnya mengenal Allah. Ya. Cuma kita nggak bisa ngerasain. Cuma kita paham lah, orang yang kita bersolawat aja sholawat itu kan ada ya kenikmatan tersendiri dalam kolom kita tuh enak, adem. Nah itu baru sholawat itu, belum kita usul ma'rifat ini. Nikmatnya luar biasa. Ya, apalagi orang sudah sampai man arafa rabbahu arafa nafsahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya sendiri akan mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, dan kenikmatan luar biasa itu, kenikmatan besar. Makanya untuk mengenal Allah, tapi kita wajib mengetahui atau mengenal sifat-sifatnya Allah terlebih dahulu. Ya. Kemudian bi aisyyin arafna Allah Ta'ala ma'annana mara'ainahu bi absarina. Dengan apa kita akan mengenal Allah, sedangkan kita nggak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita? Jawabannya, arafna wujudallahi ta'ala wa baqiya sifatihi bi zuhuri asari qudratihi. Kita akan mengenal Allah dan sifat-sifat yang lainnya dengan melihat asar sifat kudrahnya Allah. Asar ini adalah bekas atau bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadil makhlukat, yang ada di makhluk-makhluknya Allah, al-hadisati yang baru, kasamawat seperti langit, wa mastamalat alaihi dan perkara yang ada di langit, minasyamsi matahari, wal qamari bulan, wal nujumi bintang, wal ardi lan bumi. Ardi di sini ada yang maknanya bumi, ada yang maknanya tanah. Sehingga tanah-tanah apapun berarti bukan bumi saja. Planet-planet yang lain kan tanah sama. Kemudian yang namanya insan, manusia yang begitu sempurnanya dengan kejadiannya fi ahsani taqwim, itu adalah suatu tanda atau asal kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini secara ilmu.
Ma'rifat kita secara ilmu. Saya mengenal Allah dengan asarnya Allah. Saya tahu Allah mencipta saya sebagai hamba. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Tahulah hati kita. Tapi tahunya ini sebatas ilmu, bukan rasa. Kalau rasa beda. Kalau secara pengetahuan saja ngaji seperti ini sifatnya ilmu. Kita tahu Allah itu maha kuasa. Kita tahu, tapi sebatas ilmu. Namun secara perasaan, secara merasa sifat kuasanya Allah belum. Kita tahu Allah melihat, kita tahu Allah mendengar, hanya sifatnya pengetahuan. Tapi kita nggak bisa merasakan Allah melihat kita dan Allah mendengar kita. Nggak bisa merasakan, belum sampai ke situ. Apakah bisa? Bisa ya. Sebab ma'rifat itu bisa dikasab. Kalau menjadi nabi baru nggak bisa dikasab ya. Nanti ada pembahasannya. Kalau menjadi seorang nabi nggak bisa dikasab, nggak bisa dicari. Tapi untuk usul kepada Allah, menjadi walinya Allah bisa dikasab. Siapapun orangnya, meskipun banyak dosanya. Ya. Sehingga banyak kemungkinan seseorang yang banyak sekali dosanya, perbuatannya sangat melanggar aturan-aturan agama, ada kemungkinan di akhir hayatnya dia menjadi walinya Allah. Ada juga yang sebaliknya, awalnya rajin ibadahnya, rajin sekali. Ada kemungkinan di akhir hayatnya, di akhir hayatnya dia akan menjadi su'ul khotimah atau mati tidak membawa iman dan Islam. Ya, makanya yang menjadi tanda kita menjadi akhir hidup kita su'ul khotimah adalah berburuk sangka kepada orang lain. Ya kan? Yang ketiga nih, tandanya seorang su'ul khotimah, hati-hati zalim atau berburuk sangka kepada orang lain. Kalau ada musuh, yang pertama kan tidak bersyukur atas nikmat iman kepada Allah. Yang pertama itu kan. Yang terakhir adalah merasa suzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Ketika orang lain maksiat, orang lain buruk menurut pandangan agama, di dalam hati kita menghinanya. Di dalam hati kita bukannya mendoakan yang baik, tapi malah kita menghinanya. Amit yang baik, udah yang deketin bukan kayak gitu, maksiat. Berburuk sangka, sedangkan kita nggak tahu, siapa tahu orang yang kita pandang maksiat itu di sebelum akhir hayat dia menjadi walinya Allah. Bisa saja terjadi. Ya. Dulu di dalam kitab Duratul Nasihin ada seorang perempuan ya, yang kerjanya pekerja seks. Dia tobat kepada Allah, menikah dengan orang soleh, punya anak 6, laki-laki 6-nya jadi nabi semua. Ini makanya kita nggak boleh buruk sangka gitu pada orang lain. Dan kita yang udah menganggap kita ini ibadahnya bagus, jangan ujub, gak boleh ujub. Ini yang dikhawatirkan. Orang yang celaka itu orang yang merasa dirinya baik gitu, merasa dirinya saya itu ahli surga. Jangankan ketika hidup, bangun dari kubur, nanti hari kiamat semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Orang yang celaka adalah orang ketika bangun dari alam kubur, dia merasa dirinya, saya ahli sholat, saya ahli zikir, saya ahli ngaji, saya pasti akan dikirim nih pada hari mahsyar ini ke tempatnya yang baik atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal dia orang musibah, orang yang celaka itu ketika bangun dari kubur. Ada yang bangun dari kubur, dia menangis. Saya banyak dosa, pasti saya akan digiring ke dalam neraka ini. Justru orang yang merasa seperti itu ternyata dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu setelah dibangunkan dari alam kubur. Nah, sama di dunia pun, orang yang merasa baik akan ibadahnya itu yang celaka. Tapi orang yang selalu merasa dirinya kurang, saya banyak dosa, padahal selalu memikirkan dirinya banyak dosa terus, nggak pernah berhenti. Itu orang yang akan beruntung nanti. Ya.
Ini adalah tanda ma'rifatnya Allah. Tujuan kita mengkaji tauhid ini adalah agar kita mengenal Allah secara sifatnya dulu, secara pengetahuan. Adapun rasa, silahkan untuk mencari. Apakah perlu guru pembimbing? Perlu, ya. Perlu. Apakah bisa kalau Allah tuh tiba-tiba menjadikan kita tuh ma'rifat? Bisa. Banyak riwayatnya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi pangkat al-arif billah. Contohnya adalah Syekh Hatim Al-Aqsam. Syekh Hatim Al-Aqsam namanya adalah Syekh Hatim. Kalau ditambahan Al-Aqsam artinya tuli. Syekh Hatim adalah seorang pedagang. Ada seorang perempuan yang belanja. Ketika belanja malah kentut, mengeluarkan kentut, kencang kentutnya. Itu perempuan sampai merah wajahnya ketika belanja. Waduh, malu sama yang dagang nih. Syekh Hatim kan pendengar sebetulnya. Tapi ketika ditanya harga, wahai tuan, berapa harga ini setelah dikentutnya? Apa? Selalu nanya apa? Oh, ternyata pedagangnya tuli, berarti kentut saya, buang angin saya nggak terdengar oleh ini laki-laki. Padahal dia mendengar dan dia sampai wafat pura-pura tuli. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena wasilahnya menjaga malu seorang mukminah, dia diangkat menjadi ma'rifat pangkatnya. Ma'rifatnya kepada Allah. Ya, makanya jangan anggap hal-hal sepele yang bisa mendatangkan kita kepada Allah. Jangan dianggap hal sepele gitu ya. Masih banyak riwayat yang lain yang diangkat oleh Allah menjadi ma'rifat secara zauq, secara rasa. Namun kita sebelum kepada rasa, kita pengetahuan aja terlebih dahulu, ya. Baik, Bapak-bapak jamaah sekalian, itu saja yang sementara yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam keterangan ini masih banyak kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan mohon diluruskan kalau memang tidak tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.